Quran dan hadis yang sahih ini itu supaya kamu itu mudah. Kajian spesial Tanya Jawab Ulama bersama Fadilatul Syekh Ali Hasan Al-Halabi Hafidhullahu Ta'ala dan Fadilatul Syekh Dr. Ziyad Al-Abadi Hafidhullahu Ta'ala. Simak dan saksikan bersama penerjemah di setiap pembahasannya. Disiarkan secara langsung dari Yordania setiap hari Sabtu pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Sudah donasi Al-Iman bulan ini? Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Dipancarkan dari Kota Pahlawan, Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Kaifahalukum ikhwah? Bagaimana sih keseruan Ramadan di negerimu? Yuk simak hanya di Al-Iman TV, Ramadan di negeri orang. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani dan juga memberikan kita taufik untuk selalu mendengarkan kajian Islam ilmiah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dan tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Para pecinta TV dan Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan siang kali ini kita akan menyimak serta mendengarkan program spesial yaitu Ramadan di Negeri Orang, yaitu yang disiarkan langsung oleh Al-Iman TV maupun Radio Suara Al-Iman. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan bersama bincang-bincang terkait Ramadan di Negeri Orang ini bersama Al-Ustadz Sulhan Jauhari LC-MPD Hafidhullah, yang dimana beliau sudah terhubung bersama kami di kediaman beliau dari Damam. Kita sudah terhubung bersama beliau, marilah kita sapa terlebih dahulu untuk saat ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz pada sore kali ini, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Baik Ustaz, bagaimana kabarnya di sana? Alhamdulillah kami di sini sehat Ustaz di Indonesia ini. Untuk kesempatan kali ini kebetulan antum Ustadz yang bertepatan untuk narasumber yang akan berbincang-bincang dan menjawab pertanyaan terkait program ini, yaitu Ramadan di Negeri Orang ini Ustadz, di mana antum ini berbeda dalam sisi wilayah, yaitu di Damam, betul Ustadz ya? Iya, sahih. Baik,
berikan kami gambaran Ustadz terkait kondisi Ramadan pada saat ini di Dammam itu bagaimana Ustadz? Tentunya berkaitan dengan musim atau lama berpuasa atau yang lainnya Ustadz. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah, ya, di mana pada siang waktu Dammam di sini ya, dan sore waktu Indonesia kita dipertemukan via Al-Iman TV. Dan di sini insya Allah kita akan sedikit memaparkan gambaran seputar Ramadan, ya, seputar puasa di Arab Saudi ya. Dan Arab Saudi ini adalah kota yang besar bagaimana kita ketahui bersama. Makanya kita akan ambil sebagian kecil ya. Sebagian kecil ini namanya di kota Dammam. Dammam itu adalah ibu kota dari wilayah timur atau wilayah provinsi timur Arab Saudi ya. Yang bahasa Arabnya dengan ada istilah Al-Mantiqah Asy-Syarqiyyah ya. Nah, jadi pusatnya di kota Dammam. Dan Dammam ini adalah kota industri ya, kota industri. Sekiranya kita kemudian lihat secara secara wilayahnya itu ya. Nah, itu bisa dilihat Dammam itu tempatnya di sebelah timur ya. Jadi matahari dari timur ya, lewat Dammam terlebih dahulu, baru nanti baratnya itu di Jeddah. Nah, jadi Mekah, Madinah ya, Jeddah itu daerah barat. Nah, jadi kita daerah timurnya. Dan untuk Ramadan kali ini kita sudah memasuki fase atau musim semi ya, musim semi. Jadi beberapa tahun ini hingga beberapa tahun ke depan Ramadan di Dammam ya, Ramadan di Dammam khususnya itu masih musim semi. Jadi lumayan panas. Ini hari ini suhu sampai 38-39 seperti Celcius ya, sepertinya panasnya. Ini baru saja melaksanakan sholat zuhur di sini, Masya Allah ya. Melebihi jauh dari Surabaya ya, yang saya sendiri pun pernah tinggal di Surabaya kurang lebih antara 6 atau 8 tahunan lah kurang lebihnya totalnya. Nah, ini seperti ini panasnya. Meskipun nanti sekitar 3-4 tahun lagi akan masuk musim dingin insya Allah. Nah, kalau seandainya kita di musim semi ini ya, atau di musim yang sudah lumayan panas sebenarnya ya, maka siang itu lebih lama daripada musim dingin ya. Di sini ya, para pemirsa sekalian, di sini untuk subuhnya itu hari ini jam 3 kurang 15 menit ya. Jam 4 kurang 15 menit ya. Jam 4 kurang 15 menit. Adapun waktu maghribnya kurang lebih jam 6 ya, lewat 10 menit kurang lebih lah ya. Jadi 18 jam 16 jam kurang lebih ya. Di sini waktu sholatnya, waktu puasanya ya, sekitar 16 jam lebih waktu puasanya. Dan untuk kegiatan secara umum ya, tentu Ramadan antara sebelum pandemi dengan pandemi sekarang ini tentu berbeda ya, tentu berbeda. Subhanallah, di hari-hari biasanya kita ini di Dammam bersama teman-teman Dammam ya, yang di Dammam dan sekitarnya atau bahkan seluruh Arab Saudi ya, kebanyakan itu ada semacam mukhayyam ya, mukhayyam da'awi atau tenda buka puasa bersama, yang di situ ada dakwah, ada kegiatan dakwah. Nah, kalau untuk di Dammam sendiri, khususnya di maktab yang saya di situ, yang Islamic Center Dammam ini, itu kita ya, atau pihak dari kantor membuat tenda sesuai dengan negara masing-masing. Ya, ada negara atau mereka yang berbahasa Urdu, itu biasanya ada orang-orang Pakistan, sebagian India juga ya. Jadi yang Pakistan ada tenda sendiri, yang India ada tenda sendiri, ya. Ada Sri Lanka tenda sendiri, ada Bangladesh tenda sendiri. Nah, mereka adalah
masyarakat yang banyak di Arab Saudi di sini, khususnya di Damam, karena di sini kota industri ya. Jadi pekerja banyak dari mereka, ya, orang-orang pakaian Pakistan, ya. Kemudian juga orang Bangladesh itu banyak, ya. Kemudian juga ada orang yang lumayan banyak juga Filipina, ya, Filipina. Ya, kemudian Indonesia itu ya paling sedikit, ya, Indonesia paling sedikit, tapi alhamdulillah meskipun sedikit kalau Jumat Sabtu itu banyak teman-teman datang karena itu waktu pas libur, ya. Biasanya kita ya sudah di situ setiap hari, ya, itu ya di tenda itu, ya. Kita buka puasa, mengadakan acara di situ, ya. Terkadang bahkan acara kita juga sampai malam, ya. Jadi kita adakan semacam acara inti dalam Ramadan itu, ya. Kita adakan acara inti sampai malam biasanya, sampai jam 10, sampai jam 11, ya. Nah, kita seperti itu. Tapi kalau di masyarakat yang lainnya, ya, seperti mereka orang Sri Lanka, Bangladesh, atau orang Pakistan, subhanallah ada yang acaranya itu dari jam 12 sampai menjelang sahur, ya. Dan itu di tenda, jadi panitia sudah menyiapkan makanan semuanya, ya, tinggal mereka menyimak kajian aja, kajian atau acara masing-masing, ya, acara masing-masing. Dan untuk 2 tahun lalu sebelum pandemi, subhanallah, dari pihak Islamik mengadakan acara cerdas cermat, ya, semacam cepat tepat atau cerdas cermat, ya. Dan tanpa ada persiapan, ya, hingga akhirnya, ya, subhanallah, jadi dari teman-teman di Indonesia itu ada 3 atau 4 orang itu menang juara 1, ya. Bahkan pernah diadu, ya, pernah bertemu di semifinal kalau tidak salah dari orang-orang Arab Saudi, ya. Orang Arab Saudi, tapi subhanallah kita akhirnya juara 1, ya, juara 1. Nah, di akhir-akhir baru kita paham, ya, model pertanyaannya, hingga akhirnya kita bagi oleh tim-tim, kamu coba belajar tentang puzzle, ya, tentang yang pertanyaan yang unik-unik, yang aneh-aneh. Ya, itu kan bahasa Inggris banyak, ya. Kamu baca masalah ini, kamu baca masalah ini. Subhanallah akhirnya menang, ya. Dan subhanallah akhirnya setahun selanjutnya ada pandemi, ya, sekarang pun sama. Jadi kita kegiatan Ramadan tentu berbeda dengan sebelumnya. Tahun lalu, ya, sudah total kita di rumah, ya, segala kegiatan kita di rumah, ya. Kajian-kajian online, ya, kita di rumah sudah. Dari situ kita kenal sama Zoom dan sebagainya. Nah, adapun untuk tahun ini, alhamdulillah, ya, pihak Arab Saudi memberikan peluangan, kemudahan, ya. Meskipun kalau untuk perkumpulan buka-buka puasa tidak diperbolehkan, ya, yang terbuka tidak diperbolehkan. Seandainya mungkin kunjungan di rumah itu pun maksimal, enggak tahu ya, antara 5 atau sampai 20. Ya, akhir-akhir ini saya kurang mengikuti berita lagi, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian saya akan mulai untuk kegiatan tahun ini, ya. Saya akan mulai dari subuh lah, ya. Nah, untuk subuh, ya, ya biasa, ya, masing-masing buka, masing-masing sahur di rumah masing-masing, ya. Hanya saja kalau mereka yang punya restoran, ya, maka mereka kurang lebih buka sampai pukul 2 atau setengah 3, ya. 2 atau setengah 3, setelah itu ya sudah tutup, ya. Karena banyak juga mereka para bujangan, maksudnya yang tidak dengan keluarga di sini, ya, mereka butuh beli di warung-warung makan, ya, di restoran-restoran, ya, sehingga jam 2, jam 3, ya, itu mereka tutup. Ya, kemudian setelah itu ya makan sahur masing-masing, setelah itu siap untuk sholat di masjid. Nah, uniknya saya ingat ketika dulu di masa-masa masih normal itu, ketika azan, ya, sebagian masjid itu sampai meludak, sangat sulit cari tempat di masjid, kecuali datangnya itu sebelum azan, ya, kecuali datangnya sebelum azan subuh, ya. Jadi kalau seandainya setelah azan sholat 2 rakaat di rumah ketinggalan, ya. Padahal biasanya jarak antara azan dan iqamah untuk sholat subuh itu sekitar 25 menit, ada yang bahkan setengah jam, 30 menit. Jadi masing-masing masjid. Nah, untuk Ramadan, ya, di masa normal dahulu, ya, karena ketika azan sudah penuh, ya, setelah itu hanya ada kesempatan 2 rakaat dan itu bisa dikerjakan hanya di masjid, ya. Bisa dikerjakan hanya di masjid. Kalau di rumah pasti ketinggalan. Dan ketika sholat di rumah, ya, meskipun rumah saya dulu dekat, ya, atau rumah dekat paling 100-150 meter dari masjid, nah itu ketinggalan. Nah, itu kalau di masa normal. Bahkan pernah kita pagi-pagi, ya,
lari ataupun bukan lari ya, maksudnya cari satu masjid ke masjid yang lain itu penuh semuanya ya. Akhirnya ya sudah sholat di luar ya. Karena belum paham ya. Karena biasanya keadaan masjid ya antara satu dengan yang lain itu berbeda, antara satu dengan yang lainnya ya, itu berbeda. Nah, kalau di masa sekarang pemerintah sudah mengumumkan ya bahwa jarak antara adzan yang satu dengan adzan yang antara adzan dengan iqamah ya untuk salat 5 waktu ya adalah 10 menit ya. Zuhur, asar, maghrib, isya 10 menit. Kecuali subuh. Ya, kecuali subuh. Kalau subuh mereka memberi tenggang, memberi waktu sekitar 20 menit boleh ya. Tapi ini himbauan yang tidak harus ditaati seperti itu ya, harus secara tegas tidak. Makanya sebagian ada yang 10 menit pun sudah langsung iqamah ya. Ada yang 20 menit ya, tergantung masjid masing-masing. Nah, karena kemudian di sini juga sholatnya dengan jaga jarak ya, bahkan semua masjid ya, semua masjid seperti ini. Ini bagaimana taatnya mereka kepada pemerintah Arab Saudi ya, karena di situ ya dengan taat pada mereka, pada pemerintah ya, berarti itu merupakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum ya. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri minkum, yaitu para penguasa. Nah, mereka menaati hal tersebut ya, hanya saja prakteknya berbeda-beda ya. Kalau masjidnya besar ya, atau demikian pula jamaahnya tidak banyak, maka kurang lebih 2 meter jaraknya ya. Kalau masjidnya yang banyak masyarakat di situ ya, maka 1 meter. Ya, kemudian wajar di mana-mana mungkin seandainya ada yang nakal ya, 1-2 nyempil, nah itu wajar lah ya. Karena apa? Ya sudah namanya masyarakat yang beraneka ragam, heterogen ya, dari berbagai macam negara, secara tabiat tipikal masing-masing berbeda-beda ya, akhirnya ya sudah seperti itu. Nah, ini bisa dilihat di layar. Kalau di layar ini mohon tim untuk dibiarkan sejenak ya. Ini adalah Masjid Jami Abdullah ya, Jami Syab Abdullah Aswaidan. Tepatnya di kota Dhahran ya. Kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit dari rumah ya. Sekali 2 kali pun kita sholat di sana ya, karena di situ ya Masya Allah ini masjid yang luar biasa, megah, dan jamaah pun senang di situ. Masjid yang hidup dengan majelis ilmu juga. Dan masjid ini ya yang sekarang menjadi khatib Jumatnya, demikian pula yang mengisi kajian-kajian adalah Mufti Asy-Syarqiyah. Ya, jadi Mufti ulama Arab Saudi di bagian timur ya, Syekh Syekh Saleh bin Ali Al-Mirri ya, hafizahullah. Nah, kemudian inilah masjid, mungkin para jamaah tahu, yang imam ya itu ada Syekh namanya Faris Abbad ya. Jadi ini Syekh Faris Abbad yang mungkin kita sering mendengar tilawahnya. Nah, ini masjidnya, ya, masjid yang besar, Masya Allah. Dan ada kisah sendiri tentang dibuatnya masjid ini. Ini masjid yang membuat satu orang, ya, seorang yang kaya di sini, yang dia membuatnya itu karena sebab anaknya. Ya, anaknya mimpi suatu ketika, jadi mereka itu menjadi orang yang terpandang, gitu ya. Dan subhanallah akhirnya anaknya itu meninggal dunia. Ya, anaknya meninggal dunia. Nah, dari situ akhirnya ayahnya ya berinisiatif membangun masjid dan jadilah masjid ini. Ya, jadilah masjid ini. Dan di situ banyak orang suka dengan masjid ini, ya, tempat berkumpul, bermajelis ilmu dan sebagainya. Ya. Nah, di sini ada Syekh Faris Abbad yang insya Allah kita banyak yang tahu insya Allah ya. Hafizahullah. Syekh Faris Abbad ini adalah seorang juga, dia penuntut ilmu juga ya. Dan untuk di Dammam ini ya sedikit keluar dari tema masalah Ramadan. Ada qari-qari yang terkenal, di antaranya Syekh Sa'ad Al-Ghamidi ya. Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, beliau adalah kata teman-teman dulu di sini ya. Beliau itu dulunya seorang guru ya, guru tapi beliau hafal Al-Qur'an. Kemudian beliau menjadi imam di masjid ya. Ada masjid namanya terkenal dengan istilah Jami' Kano di dekat pantai ya. Di Dammam ini karena pesisir ya, jadi pantai-pantai ya, dan semuanya Masya Allah indah-indah. Nah, Syekh Sa'ad Al-Ghamidi ya, hafizahullah. Kemudian juga ada qari yang lama ya, meskipun sekarang saya saat ini sibuk dengan sekolahnya, beliau punya sekolah ya, dan tidak menjadi imam rawatib di masjid manapun ya. Dan beliau salat di sebuah masjid ya, masjid yang kecil sederhana. Nah, di situ ada teman-teman kita juga. Nah, kemudian juga ada Syekh Ahmad Al-Ajmi ya. Ini qari yang lama, Syekh Ahmad Al-Ajmi namanya.
Saya kira kalau kita yang tahun 2000 atau 2005 itu dulu tahu ya. Kalau sekarang nggak tahu saya, ya apakah teman-teman pada tahu atau tidak. Syekh Ahmad Al-Ajmi, yang suaranya kecil melengking, hampir mirip Syekh Faris Abbad. Nah itu juga dari Syarqiyah sini, ya khususnya dari kota Khobar, ya sekitar 15 sampai 10 sampai 15 menit lah kalau dari Dammam. Nah beliau ini ya, kalau sekarang ya, seringnya sholat di masjid, ada masjid Toyota kecil, dan beliau tidak mau ketika jadi imam. Ya. Jadi beliau sudah tidak menjadi imam rawatib, dan biasa saja seperti masyarakat biasa, orang yang tawadhu, masya Allah. Nah ini kurang lebih gambaran seperti itu untuk sholat. Ini kalau untuk sholat tarawihnya ya. Nah kita tadi masih waktu subuh ya. Nah kemudian kalau siang hari setelah itu ya sudah masyarakat masing-masing mau ada yang istirahat, ada yang mungkin kerja, ini masing-masing. Tapi rata-rata atau sebagian kerja, mungkin waktu kerja tentu dikurangi ya. Kalau saya sendiri yang biasanya normalnya 8 jam, ya di Ramadan itu 6 jam, ya menjadi 6 jam. Nah, kalau hanya saja bedanya kalau untuk di maktab Islami di sini, maktab ICC Dammam, nah itu ada ini keadaan di depan masjidnya ya, dan itu masjidnya masjid besar. Nah, di belakang itulah ada kantor Islamic Center Dammam. Ya. Saya di lantai ketiganya. Nah, itu untuk dawamnya atau kerjanya ya malam ya, justru malam. Dan memang untuk toko-toko demikian pertokoan atau restoran ya malam rata-rata ya, buka sore sampai malam. Adapun pagi mereka full istirahat ya, Nah, kalau saya sendiri ya di masa normal ketika ada tenda ya, jadi dari jam 4 ya, sampai kemudian selesai acara itu pada maghrib, kemudian dilanjut nanti pada tarawih kurang lebih jam 9 sampai jam 12 malam ya, sampai jam 12 malam. Terkadang ketika sudah sampai rumah mau tidur tidak bisa lagi ya, karena waktu sudah begitu dekat. Karena sementara waktu subuh itu kalau Ramadan nanti ya akhir-akhir biasanya kurang lebih jam 3/4 itu sudah waktu fajar ya. Waktu sahur itu sudah habis atau sudah masuk waktu fajar yang kedua ya. Jadi jam 3/4 ya. Sehingga mau tidur juga udah nanggung ya. Akhirnya tentu istirahatnya terus kemudian tidak ada subuh ya. Jadi kehidupan kalau siang di sana ya seperti kota mati gitu aja, sepi ya. Nah, kalau malam apa saja buka di sana, toko-toko, mau belanja kebanyakan malam ya. Belanja-belanja kebanyakan malam. Apalagi luar biasanya di Arab Saudi ya, atau khususnya di Dammam ini di Ramadan itu, nah inilah yang menjadi ujian bagi kita ya. Banyak mereka itu membuka diskon ya, ya di supermarket mereka ya. Di sini ada namanya Panda, ada namanya Lu'lu, ada macam-macam ya. Itu justru banyak membuka diskon ya. Makanya yang harganya dari minyak contohnya 10 real, 15 real itu bisa sampai 3-4 real, itu kan jauh sekali jatuhnya ya. Ya makanya kita tentu saja membeli yang memang penting kebutuhan penting ya. Kalau tidak penting ya jangan sering-sering ya, karena waktu habis. Ini di antara pencuri Ramadan ini ya. Di antara pencuri Ramadan yaitu diskon-diskon yang menggoda iman gitu ya. Nah, itu keadaan di sini. Ya, jadi kalau siang seperti kota mati, kecuali mungkin mereka yang kerja di perusahaan-perusahaan ya. Yang kerja di perusahaan itu mereka ya pagi kerja, mungkin jam 3, jam 4 pulang ya. Nah, adapun kalau saya ya atau mereka para dai full ya di rumah, kemudian baru malam kerjanya ya menjelang sore. Nah ini apa namanya, siang seperti kota mati ya. Ya yang kerja di perusahaan tetap bekerja ya, maksudnya sepi. Apalagi musim panas juga paling nyaman di rumah ya. Musim panas ataupun di sini musim semi tapi panasnya masya Allah tabarakallah ya luar biasa. Paling nyaman di rumah ya, nyalakan AC. Kemudian sudah santai sama keluarga, mau tilawah, mau persiapan buat kajian, mau ini, mau itu, mau baca buku, mau intinya kita berusaha untuk memanfaatkan waktu dengan sebaiknya meskipun masih sangat kurang ya, masih banyak godaan ya. Ini beratnya memang untuk menghidupkan Ramadan. Nah itu untuk siang hari. Zuhur ya biasa ya, sholat di masjid ya. Kemudian waktu asar, nah itu sudah banyak masyarakat biasanya yang keluar ya, untuk keluar dari rumah ya,
sudah banyak yang pulang dari kantor. Nah, di situ sudah banyak orang kumpul-kumpul. Ya. Nah, kalau di masa pandemi ini ya setelah itu ya sudah pada asar itu biasanya mereka keluar ya, kemudian cari makan ya untuk persiapan berbuka ya. Dan kalau di masa normal ya, itu banyak juga itu orang-orang yang jualan ya. Seperti Indonesia kan banyak biasanya jalanan orang-orang pada jualan ya. Tapi tidak sebanyak di Indonesia ya. Di sini ada orang-orang jualan juga ya. Hanya saja yang boleh jualin itu ya harus orang resmi. Maksudnya seperti ada bufia ya. Bufia itu semacam apa ya kita katakan di Indonesia? Ya, ada bagalah toko. Nah, ini bufia itu yang menjual biasanya susu, ya, jual teh, kopi. Nah, kemudian sama roti-roti khubus ya, sandwich dan sebagainya. Nah, ini mereka boleh menjual dengan dimajukan ya. Maksudnya di keluar mereka di dekat jalanan gitu ya, ditaruh kemudian di emperan itu disusun seperti di Indonesia. Tapi tidak sebanyak di Indonesia. Nah, itu boleh kalau mereka. Atau orang-orang lokal sini, ya, maksudnya orang pribumi, orang Arab Saudi, ya, mereka biasanya juga mempersiapkan jajanan, ya, untuk dijual, ada macam-macam lah, ya, ada macam-macam. Nah, itu kalau di waktu normal seperti itu. Ya, adapun di waktu sekarang ini di tengah pandemi, yang Allah Subhanahu Wa Taala semoga segera mengangkat pandemi ini, ya, maka tentu berbeda, tidak seramai dulu, ya, tidak seramai dulu, ya, untuk beli-beli juga pun ngantrinya harus pakai cara, ya, harus macam-macam, ya, intinya protokol kesehatannya benar-benar harus dijaga, ya, kalau tidak nanti bisa kena denda, kena gharamah, ya, dan itu kan lumayan 1.000 atau berapa ribu, ya. Meskipun akhir-akhir ini tidak seketat awal-awal dulu ketika dibuka lockdown, dibuka jam malam, ya, sekarang alhamdulillah, ya, mereka, ya, pemerintah Arab Saudi secara khusus, ya, mereka bekerja dengan hati, ya, tidak memperketat, ya, meskipun di sini pun cobaan ujian juga bagi kita, ya, karena ketika mereka lemah lembut seperti itu, semestinya kita mensyukuri dengan lebih berhati-hati, ya, dengan menjaga protokol kesehatan, bukan tidak malah santai-santai atau mengabaikan aturan-aturan yang mereka lakukan, ya. Jazakumullah khair, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga pemerintah Arab Saudi, ya, menjaga rakyatnya, ya, yang mereka luar biasa menangani masalah ini, ya. Nah, itu di sore hari, ya. Dan kita menjelang berbuka, kegiatan saya, ya, kurang lebih 1 jam, ya, sebelum berbuka itu jam 5 sampai jam 6 hari ini sekitar jam 6:08 atau 9 ya buka puasanya. Nah, jadi kurang lebih 1 jam itu kita ngadakan kajian juga, ya, lewat Zoom, kemudian kita share di Facebook dan di YouTube, ya. Ya, untuk masyarakat sini, ya, untuk masyarakat sini dan sekitarnya, Damam dan sekitarnya. Terkadang ada 1-2 teman-teman Indonesia juga yang ikut, ya, karena perbedaan waktu, ya. Kalau di sini jam 5, di sana sudah jam 9, ya. Sebagian daerah mungkin ada yang tarawih, sebagian daerah mungkin ada yang sudah istirahat, ya, dan sebagainya. Nah, itu sampai sore, ya, sampai sore. Nah, kalau di waktu normal, ya, biasanya kan di tenda kita ada acara buka puasa bersama, teman-teman datang. Akhir tahun lalu di lockdown sama sekali tidak boleh, ya, keluar, ya, sudah kita di rumah. Nah, tahun ini akhirnya kita berinisiatif, ya, bersama teman-teman untuk tebar buka puasa, ya, tebar buka puasa. Jadi kita persilahkan teman-teman yang ingin nge-booking, ya. Jadi kita khususnya itu hari Jumat dan Sabtu, ya, acaranya. Saya kasih gambaran secara umum untuk hari Jumat dan Sabtu, ya. Jumat, mengapa Jumat dan Sabtu? Karena di situ masyarakat kalau Jumat rata-rata atau hampir semuanya 99% lah kurang lebih mereka libur, ya. Sehingga mudah untuk melakukan atau menangani acara ini, ya. Untuk Sabtu juga karena sebagian mereka banyak yang libur, ada yang masuk kerja, ya. Apa itu? Tebar buka puasa, ya. Tebar buka puasa. Dan antusiasnya masyarakat sini luar biasa, ya. Ini teman-teman Indonesia, ya. Bukan dari orang pribumi atau masyarakat Arab Saudi, tidak. Tapi dari teman-teman Indonesia. Ketika kita infokan, ya, bahwasanya kita ada acara demikian, subhanallah, ya, langsung berapa saat itu ada Ustadz, saya booking 2 paket ini sudah. Jadi 2 Jumat sudah diambil, ya. 2 Jumat sudah diambil. Padahal, ya, lumayan mahal, ya. Jauh berbeda dengan harganya dengan di Indonesia, ya, yang
20 atau 15-20 ribu itu sudah mendapatkan paket yang wah ya. Di sini terus terang untuk makanan Indonesia ya, makanan Indonesia itu lumayan mahal ya. Karena makanan Indonesia itu banyak rempah-rempahnya, bumbu-bumbunya ya. Nah, ini yang terkadang kita kangen sama makanan-makanan Indonesia yang enak-enak ya. Makanan yang lainnya enak semuanya ya, tapi secara asal memang lidah kita ya, lidah Indonesia ya, ya lebih cocok dengan masakan di Indonesia ya. Di sini ada kebab, di Indonesia ada kebab ya. Ya, kebab di sini sebenarnya yang asli sebenarnya, meskipun kalau kebab model di Indonesia ini di sini namanya shawarma ya. Nah, tentu saja kita lebih cocok dengan kebab ya atau shawarma itu yang dari Indonesia ya, karena menyesuaikan dengan lidah kita ya. Di sini yang asli sebenarnya ada yang kebab Turki, ada kebab Syami ya, dan macam-macam ya. Tapi karena lidah kita sudah lidah dari kecil Indonesia ya, maka lebih cocok dengan masakan Indonesia. Nah, untuk masakan Indonesia yang butuh rempah-rempah, butuh ini, butuh itu tidak murah ya, mahal. Saya katakan mahal. Ya. Bakso di sini, ya. Saya berbicara di lingkup Damam ya, Damam. Bakso ini kalau di warung atau restoran Indonesia, bakso itu paling murah 15 real. Ya, 15 real itu kan sekarang kalau seandainya kursnya 3,8 atau 3.800 itu sudah 50 ribu lebih ya, 50 ribu lebih. Ya, makanya mahal. Ya. Ada yang 15, ada yang 20 ya. Bahkan untuk paket Ramadan ada yang 20, 25 atau bahkan 30 real. Itu kan bisa sampai 100 ribu ya. Jadi mahal. Ya, tapi memang kondisi seperti ini memang ya seperti inilah keadaan di Arab Saudi ya. Dan berbeda tentunya dengan Jeddah, dengan Mekah dan Madinah ya. Di waktu-waktu normal mereka ya tentu bakso lebih murah ya daripada di Damam. Di Damam ini masyarakat tidak terlalu banyak ya, masyarakat Indonesia hanya sedikit, tidak sebanyak di Riyadh, tidak sebanyak di Jeddah, di Mekah atau di Madinah. Jadi di sini hanya sedikit ya. Sekali lagi di sini adalah kota industri ya, bukan kota pelajar, dan jauh dari Mekah, dari Madinah ya. Kita di timur, mereka di barat ya. Jadi banyak hal-hal yang berbeda ya antara satu kota dengan kota-kota yang lainnya. Nah, kembali kepada masalah acara buka puasa bersama tadi. Nah, ketika kita infokan untuk siapa yang mau donasi, dia langsung booking 2 paket. Ustaz, 2 paket saya ambil ya. Satu lagi muncul, Ustaz, 1 paket saya ambil. Terus kemudian ada yang muncul lagi, Ustaz, mana yang tersisa, ada yang kosong tidak ya. Ada yang kosong, ini sudah ada yang siap masak ya. Jadi tidak dengan uang ya, tapi dengan memasak, siap memasak ya. Subhanallah, cepat ya. Cepat. Nah, ini antusias teman-teman Indonesia ya dalam berbagi buka puasa seperti ini ya. Karena mereka, saya yakin pun kangen dengan keadaan suasana Ramadan 2 tahun lalu yang dalam keadaan normal, yang mereka bisa datang ke majelis ilmu, mereka bisa datang ke tenda buka puasa, sementara sekarang dari rumah, semuanya dari rumah ya. Makanya ada 1-2 orang itu yang sering tanya, Ustaz, kapan kajian lagi? Maksudnya kajian bertatap muka langsung offline ya, bukan secara daring tapi secara luring ya. Itu ada yang tanya, Ustaz, kangen kajian nih, kapan lagi? Ya tunggu saja, Arab Saudi juga belum membolehkan ya. Waktu itu sudah sempat dibolehkan kajian-kajian masyayikh, para ulama ya dalam batas tertentu jumlah hadirinya dengan menerapkan protokol kesehatan, tapi sekarang ya akhirnya ditutup lagi karena semakin tinggi lagi di sini ya, Allahul musta'an ya, di mana-mana ya, sini semakin tinggi lagi, termasuk di Arab Saudi di sini. Nah, itu kurang lebih sekitar kegiatan sebelum berbuka puasa ya, secara singkatnya seperti itu ya. Nah, kemudian selain itu tarawih ya, salat tarawih. Biasa kalau setelah habis maghrib isya ya sudah di rumah masing-masing istirahat. Nah, adapun tarawih ini ya, pelajaran bagi kita semuanya, khususnya yang di Arab Saudi ya. Apa itu? Harus benar-benar memperhatikan protokol kesehatan ya. Kemarin ya, yang kurang lebih 3-4 hari yang lalu, ada sebuah masjid ya, namanya Masjid Al-Qasim, dekat rumah sini, dekat rumah saya sering tarawih di situ. Ya, suatu ketika malam hari mau sana itu lampunya tutup ya, lampunya ditutup, lampunya tidak hidup ya, lampunya mati. Ya, ternyata ditutup ya, masjidnya ditutup.
Dan memang para jamaah ya, para pemirsa, teman-teman yang semoga senantiasa dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini kalau kita buka ya situs dari Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Arab Saudi, ya, bisa dikatakan ya mungkin ya, karena saya tidak setiap hari membuka, kadang-kadang membuka itu, ketika saya membuka pasti ada info penutupan masjid ya. Maksudnya ditutup ini ditutup sementara ya, ditutup sementara waktu. Setelah 4 atau 3 atau 4 hari atau 5 hari dibuka lagi. Nah, termasuk masjid yang saya bilang tadi, Masjid Al-Qasim ditutup ya. Wallahu alam, bisa jadi ada beberapa orang yang terinfeksi, akhirnya apa? Akhirnya ditutup, tidak diperkenankan kecuali sampai disterilkan terlebih dahulu ya, sampai diperhatikan protokol kesehatan. Ini yang sangat disayangkan ya, sebagian kurang memperhatikan. Tapi memang karena di sini sulitnya itu dari banyak negara ya gitu ya, dari banyak negara ya, ada bermacam-macam negara lah ya, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan ya, dari Indonesia, dari Filipina, dari yang Asia ya, diantaranya dari Thailand, kemudian India, ada Pakistan, Bangladesh ya, kemudian dari orang-orang Afrika seperti Mesir, seperti Sudan, itu pun mereka banyak juga ya, kemudian mereka yang dari Syam ya, seperti Palestina, Lebanon dan sebagainya ya. Nah, itu mereka banyak di sini, sehingga untuk ngurusi masyarakat yang berbeda-beda itu ya tentu tidak mudah ya, secara kebiasaan, tabiatnya, secara tipikalnya, secara pemikirannya dan sebagainya. Akhirnya ya sudah satu terkadang 1-2 atau lebih, terkadang ada yang kurang memperhatikan masalah protokol kesehatan. Akhirnya apa? Ya sudah ditutup ya, sudah ditutup ya. Nah, baru hari ini tadi dibuka lagi ya, baru malam ini dibuka lagi, alhamdulillah ya. Ini pelajaran bagi mereka semuanya juga. Nah, kemudian ya, para pemirsa Al-Iman TV ya, azanillahu wa iyyakum, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tarawih di sini ya, salat tarawih, himbauan dari Kementerian Urusan Agama di sini adalah Isya dan salat tarawih tidak lebih dari 30 menit ya. Isya dan tarawih tidak lebih dari 30 menit. Nah, ini bersifat himbauan. Meskipun memang, dan ini untuk kemaslahatan bersama tentu saja ya, supaya masyarakat itu juga pun supaya masyarakat tidak berlama-lama di dalam, seandainya ada yang 1-2 terinfeksi ya, dikhawatirkan dengan mudah menyebar ya ke teman-teman atau ke jamaah yang lain. Apalagi ya di sini musim semi ini yang sudah panas, kemudian juga di ruangan itu ber-AC, ini semakin mempermudah untuk penyebaran virus itu sendiri ya. Nah, mereka pemerintah Arab Saudi menjelaskan seperti itu kemarin, makanya di musim dingin itu naik ya, benar-benar naik di sini yang terpapar atau yang positif corona setiap harinya. Nah, jadi kurang lebih 30 menit ya, secara prakteknya ada yang 40 menit, ada yang 45 menit, ada yang 55 menit bahkan ya. Pada saat itu pernah juga ya di sebuah masjid sekitar 55 menit ya, tapi mungkin tapi kemudian imamnya diganti ya, karena khawatir juga masyarakat ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bagi masyarakat atau bagi para jamaah ya. Sebagian masjid sih normal ya, sebagian masjid masuk dan sebagainya normal ya, maksudnya tidak ada yang menjaga ya, tapi sebagian masjid yang besar ya, masjid jami, di sini ada yang menjaga ya, suhu ya, seperti suhu dilihat ya, kemudian masuknya dari satu pintu saja, tidak semua pintu. Ini biasanya kan ada 2 atau 3 pintu, ini dipusatkan di satu pintu saja ya. Nah, sehingga bisa dikatakan lumayan ketat, dan ini untuk kemaslahatan bersama ya. Alhamdulillah ada orang-orang seperti itu ya. Ada orang-orang yang yang bertanggung jawab untuk masalah ini ya. Kemudian apalagi ya untuk tarawih. Nah, untuk tarawih ya, kalau di waktu normal ya, itu terkadang 1-2 masjid ada ini juga, ada kultum ya kita katakan ya, ada tausiah juga, ada nasihat ya sebentar ya. Namun kalau di masa pandemi ya tidak diperbolehkan, tidak ada. Setelah selesai ya baru keluar secara teratur ya, secara untuk menjaga kemaslahatan masing-masing ya. Dan untuk masjid seperti biasa ya, protokol kesehatan ya yang harus sajadah, demikian pula kamamah atau masker ya. Nah, itu harus bahkan
bahkan yang kami dengar ya ada masjid-masjid juga itu yang mengharuskan mereka ketika masuk itu dengan aplikasi ya. Jadi maksudnya harus memperlihatkan aplikasi, bahwa di aplikasi namanya di sini ada Tawakalna. Ya, aplikasi Tawakalna ya, yang mana di situ ada banyak penjelasan ya, di antaranya tentang kondisi kesehatan dia ya. Apakah dia positif ya, apakah dia negatif ya, apakah dia sudah divaksin. Nah, itu muncul di situ ya. Itu muncul di situ. Nah, dia bisa tunjukkan. Nah, ini kalau untuk tempat-tempat umum ya disyaratkan itu ya. Masih sebagian besar masih mensyaratkan. Sebagian ada yang kurang memperhatikan ya. Wallahu alam apakah sudah diangkat aturan itu oleh pemerintah atau tidak ya. Karena dulu sempat diperketat ya. Jadi dengan menunjukkan aplikasi di HP namanya Tawakalna ya, ketika warnanya hijau ya, berarti silakan masuk, boleh. Kalau tidak maka tidak boleh masuk. Nah, bahkan sebagian masjid ada yang seperti itu juga ya, ada yang menerapkan. Nah, ini sekali lagi untuk kemaslahatan masing-masing. Nah, karena dengan shaf berjarak seperti itu untuk salat tarawih, makanya ya membludak jamaah ya. Membludaknya ini ya sampai ke jalan-jalan ya. Sampai ke jalan-jalan. Sampai terkadang ada jalan yang ditutup. Nah, ini diantaranya. Nah, itu tampak itu masih terdekat, paling dekat dengan rumah ya. Tapi untuk sholat tarawih saya mengurangi ya, untuk sholat di situ mungkin hanya sekali kalau tidak salah, karena memang jaraknya hanya 1 meter dan sebagian orang yang itulah asal masuk gitu ya. Nah, ini masjid paling dekat rumah namanya Masjid As-Salam, itu sampai di luar ya. Ini terkadang dalam keadaan tertentu ketika lebih ramai lagi jalan bisa sampai tertutup, tidak bisa lewat situ ya. Tapi kan kalau bagusnya Arab Saudi ini jalan kan atau perumahan itu kotak-kotak ya. Maksudnya jalanan kotak-kotak, banyak jalan menuju rumah ya, istilahnya seperti itu. Nah, ini sampai tertutup ya, terkadang sampai tertutup. Nah, itu untuk kegiatan salat tarawih. Nah, setelah salat tarawih bagaimana ya? Nah, untuk salat tarawih untuk masyarakat Indonesia ya, untuk masyarakat Indonesia sendiri, kita adakan kegiatan kita katakan tahsin lah, kita katakan ngaji Ramadan sebenarnya. Nah, ini kita minta kepada masyarakat yang siap ya untuk hafalan 2 surat ya, surat Al-Qalam dan surat Al-Mulk ya, dari juz ke 29 ya, 29. Nah, itu yang diminta ya. Dan subhanallah antusias ya, meskipun tidak banyak pesertanya tapi antusias. Juga kita minta untuk menghafalkan zikir pagi dan petang dan zikir setelah sholat fardu ya. Ada anak-anak, bahkan ada teman-teman dari masyarakat yang dulu di sini ya dari keluarga yang dulu di sini kemudian pulang ikut juga ya. Ada yang dari mana? Dari Sukabumi, dari Malang, terus dari mana lagi ya. Nah, itu ikut juga ya. Nah, itu acaranya kalau untuk mereka menjelang berbuka ya, menjelang berbuka. Sebelum kajian sore itu 4:30 ya, mereka setor hafalan 5-6 ayat ya, sudah besok lagi ya. Nah, adapun kalau untuk bapak-bapak biasanya malam ya, sekitar jam 9 lah ya. Kita selesai tarawih kurang lebih jam 8:30 ya. Nah, saya tadi sudah sampaikan saya ngantar jam 9 sampai jam 12 malam. Nah, jam 9 itu ya mereka sampai jam 9:30 ya, mereka setoran hafalan mereka ya, 4 atau 5 atau lebih ya. Kemudian ya sudah, setelah itu selesai. Nah, kalau saya pribadi lanjut dengan ngantor ya, mengerjakan apa yang perlu dikerjakan ya, mungkin persiapan buat kajian besok, kegiatan dan sebagainya. Nah, selain itu juga ya, kita pun untuk masyarakat Indonesia khususnya ya, ada acara kuis juga, kuis indahnya berbagi ya. Ini kuis untuk masyarakat Indonesia yang di mana saja mereka tinggal ya. Di mana saja mereka tinggal, baik di Damam, Arab Saudi dan sekitarnya, atau demikian pula di negara-negara yang lainnya termasuk di Indonesia. Ya, antusias mereka. Bahkan kalau di tahun yang lalu, Masya Allah, terakhir itu ada yang ikut hampir 1.000 ya. Kurang lebih 800-an lah, 800 mereka ikut serta ya. Nah, ini juga ada, Insya Allah untuk tahun ini pun kita adakan acara seperti itu ya. Lumayan ya, iseng-iseng berhadiah, tapi memang pertanyaannya lumayan sulit ya. Harus belajar ya, harus membuka, harus cari browsing di internet, buka kitab dan sebagainya. Nah, itu kegiatan-kegiatan
yang ada di bulan Ramadan. Setelah itu bagaimana? Nah, ada pun setelah itu ya malam hari. Nah, ini belum tersampaikan tadi. Di 10 hari ya, di 10 hari bulan Ramadan, kalau kebiasaan dari masyarakat sini ini ya adalah ada istilah qiyam Ramadan ya. Jadi mereka ada istilah salat tarawih dan salat qiyam ya. Maksudnya qiyam di sini ya mereka di 10 malam terakhir itu membagi waktu 2 kali. Salat tarawih itu 2 kali ya. Ba'da isya langsung ya, itu biasanya hanya 4 rakaat ya, 4 rakaat, sisanya nanti malam hari. Malam hari itu masing-masing masjid berbeda. Ada yang mulai jam 12, ada yang setengah 1, ada yang jam 1 ya. Nah, kalau di waktu yang normal ya, di luar pandemi itu mereka berlama-lamaan di situ yang tengah malam itu ya. Jadi yang tengah malam itu berlama-lamaan. Ya, maksudnya bacaannya panjang ya, macam-macam ya. Pokoknya intinya mereka benar-benar panjang. Nah, kalau di sini, kalau di tengah pandemi ini, wallahu alam nanti bagaimana pelaksanaannya, ya, kemungkinan pun sama, tapi tentu tidak diperkenankan untuk malam ya. Ya benar. Ya saya ingat dibolehkan ya, tarawih dan qiyam dibolehkan ya, tapi pelaksanaannya tentu tidak boleh lama-lama. Ya, tentu saja tidak boleh lama-lama. Nah, itu tengah malam dimulai jam 12 atau setengah 1 atau jam 1 tergantung masing-masing masjid ya. Ada yang menyempurnakan 4 rakaat ya. Plus witir berarti 3. Ya, ada yang ditambah 6 rakaat plus witir lagi 3 ya. Sehingga totalnya ada yang 11 rakaat, ada yang 13 rakaat. Nah, ini umumnya ya di masjid-masjid di Damam khususnya ya, salat tarawih di bulan Ramadan plus 10 hari terakhirnya adalah seperti itu ya. Kemudian hingga akhirnya kembali lagi di waktu berbuka ya, di waktu berbuka. Dan satu hal yang perlu diinfokan juga untuk info COVID-19 ya, info COVID-19 di sini Allahul musta'an ya, sama seperti Indonesia juga semakin naik juga ya. Dan sekitar bulan Oktober, November, Desember ya tahun lalu itu 2020 itu sempat saya pantau, saya lihat ya sampai sehari itu di bawah 100 ya, 80 ya, itu yang terpapar 80 orang ya, 80 orang. Tapi sudah berapa hari ini, sekitar 5 hari ini naik menjadi di atas 1000 lagi ya, di atas 1000 lagi. Nah, ini makanya Arab Saudi ya sangat-sangat menghimbau masyarakatnya untuk mengambil vaksin ya, untuk mengambil vaksin. Ya alhamdulillah 1 bulan lebih yang lalu saya pun sudah mengambil vaksin ya. Kemudian istri juga berapa hari yang lalu ya, sepekan yang lalu ya, kurang lebih sepekan lalu juga sudah mengambil vaksin ya. Dan masyarakat terus dihimbau ya. Karena itu termasuk betul dari ikhtiar ya. Dan semuanya gratis di sini, masya Allah. Ya, tinggal datang saja, tempat untuk ambil vaksin juga banyak. Ya, tinggal pantau aplikasinya, daftar di situ. Nanti pas hari hanya datang ke tempat itu. Jadi semuanya dimudahkan, ya, semuanya dimudahkan. Sampai sana ada dikasih jus, dikasih minum, ya, dikasih obat seandainya ada demam-demam. Ya. Tapi alhamdulillah, ya, saya pribadi tidak ada seperti itu ya. Semuanya Allah mudahkan. Nah, ini dalam rangka untuk menurunkan itu ya, penyebaran virus corona itu ya. Yang pemerintah sini pada saat itu pun melihat bahwa itu ya diantara sebabnya adalah musim dingin pada saat itu ya. Oktober, November, Desember ini sudah awal-awal musim dingin ya. Kemudian plus musim liburan sekolah ya. Jadi mereka setelah di lockdown, jam malam tidak ada, kemudian kembali dibuka, ya, akhirnya sampai dibebaskan, ya sudah, ya seakan-akan sudah free, ya kemana saja, ya, sehingga akhirnya ya kebiasaan orang sini, ya belanja ya di mall, ya, atau kalau musim dingin keluar di tempat-tempat di albar istilahnya, ya di tempat rihlah di gurun pasir, karena banyak tenda-tenda, atau di tempat-tempat kita katakan ya tempat-tempat wisata ya yang terkadang berbayar ya 10 real, 15 real, kemudian di dalamnya juga ada wahana-wahana. Di sini pun ada ya, di Arab Saudi pun ada seperti itu juga ya.
Akhirnya apa ya sudah, ketika orang-orang kurang memperhatikan, akhirnya semakin bertambah ya. Bahkan beberapa hari yang lalu sempat saya baca berita juga 50% yang kena itu bahkan adalah kaum wanita ya. Nah, sementara umumnya yang kena ini ya umumnya masyarakat yang sering keluar bisa dikatakan, atau banyaknya masyarakat ibu-ibu itu ya dari pribumi di sini. Itu menunjukkan kurang perhatian mereka dalam masalah ini juga. Karena itu banyaknya di antara sebabnya bisa jadi karena musim dingin, ya, kemudian liburan, ya, kemudian kangen namanya orang ya. Dan kebiasaan orang sini kalau Jumat itu atau sepekan sekali kumpul dengan keluarga bersama, ya, dengan orang tua, yang berbakti kepada kedua orang tua. Ya, makanya di tengah pandemi mereka pun diwanti-wanti oleh pemerintah di sini agar memperhatikan protokol kesehatan ya ketika mereka berkunjung, ketika mereka melakukan ini itu ya. Karena kalau tidak terikat ya sudah. Ya, realitanya kemudian dengan denda ya. Kalau ketahuan dengan didenda. Dan selama ini ya saya perhatikan ada 1, 2, 3 atau lebih ada bagalah yang ditutup. Bagalah itu toko ya, toko kelontongan ya. Itu ditutup. Jadi ada tulisannya di luar, ada stiker besar dari Baladiyah atau Pemkot sini, ada tulisan mukhalif, itu berarti pelanggaran ya. Nah, berarti ada pelanggaran, tidak diperkenankan buka, nggak tahu sampai kapan lagi ya. Matam atau restoran-restoran banyak yang tutup juga ya. Subhanallah, ini di mana-mana seperti itu ya. Atau demikian pula ketika ada yang masuk ke toko tanpa menggunakan masker yang dibolehkan, atau orangnya lalai yang menjaga itu ya, maka kemudian ada pemerintah kota atau polisi yang berpatroli yang mengurusi masalah itu ya, maka bisa kena juga ya. Bisa ditutup juga sementara ya. Jadi sebagai hukumannya. Nah, ini ya, ini adalah cara-cara ya pemerintah Arab Saudi ya untuk menekan COVID-19 di sini ya. Wallahu taala alam. Apalagi ya? Mungkin ada yang belum disampaikan, Mas? Seluruhnya sudah Ustadz. Antum sudah menjelaskan bagaimana gambaran kondisi di Damam pada saat Ramadan, mungkin tidak jauh beda dengan Indonesia ini Ustadz. Seperti sholat berjamaah itu pun ada jaraknya, ataupun yang lainnya kegiatan seputar Ramadan. Ya, Ustadz. Maaf Mas, ya? Saya tidak mendengar suara antum. Sepertinya belum diaktifkan suaranya. Ya, silakan. Sudah Ustaz, insya Allah antum sudah memberikan gambaran terkait bagaimana kondisi Damam pada saat Ramadan hari ini. Itu tidak jauh beda dengan Indonesia. Mungkin misalnya saya ambil contoh yaitu sholat berjamaah Ustaz ya, yang sama-sama ada jarak itu di sana. Dan juga antum memberikan gambaran juga kegiatan seputar Ramadan di Damam seperti sahur dan berbuka, dan juga seputar ibadah di bulan Ramadan seperti sholat berjamaah dan sholat tarawih, dan juga perkembangan COVID di Damam, dan juga kebijakan pemerintah seputar kegiatan ibadah di kala COVID Ustaz. Dan poin terakhir Ustaz, berikan kami nasihat singkat Ustaz pada kaum muslimin dan muslimah bagaimana untuk senantiasa menjadi muslim yang baik dimanapun mereka tinggal Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Berkaitan dengan masalah nasihat, ini nasihat buat saya pribadi, buat keluarga, dan buat kita semuanya ya. Pertama, kita berusaha untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada ya. Termasuk di Ramadan ini ya. Jadi Ramadan ini yang membuat suasana hati kita, semangat kita ini bukan di mana kita berada ya, tapi hati kita, diri kita sendiri ya, diri kita sendiri, mau di Indonesia, mau di Arab Saudi, mau di mana ya, maka kita ciptakan suasana yang layak, yang sepatutnya ya, untuk semangat beribadah dan sebagainya. Dan pesan yang selanjutnya ya, untuk saya sendiri, keluarga ya, kemudian masyarakat juga ya, hendaknya kita di bulan Ramadan ini belum selesai ya, kita masih ke hari berapa ini, 13 ya, 12 atau 13 ya, berarti masih banyak ya, makanya kita terus ngebut ya, hendaknya kita sibuk berbekal ya dengan akhirat, menyiapkan akhirat daripada sibuk menyiapkan untuk lebaran nanti ya. Jadi waktu belum habis ya, untuk masakan dan sebagainya tidak perlu macam-macam ya, secukupnya saja ya. Kemudian yang lebih penting dari itu adalah berbekal untuk
akhirat ya. Karena itu yang kekal abadi, dan ini nasihat dari para ulama ya untuk kita semuanya juga. Wallahu alam, mungkin itu sedikit bekal terakhir ya yang bisa sedikit nasihat terakhir yang bisa disampaikan. Barakallahu fiik. Pak Ustadz, kita ucapkan jazakallah khairan kepada Ustadz Sulhan Jauhari di LCM PD Hafidhullah Ta'ala di Damam, dan juga semoga Ustadz Sulhan Jauhari diberikan kesehatan dan juga keluarganya. Dan itulah kaum muslimin, para pencinta Al-Iman TV maupun Radio Suara Al-Iman, gambaran yang disampaikan oleh Ustadz Sulhan terkait Ramadan di Damam pada kesempatan sore ini tadi, semoga memberikan gambaran dan juga memberikan kita semangat untuk terus menjalankan ibadah puasa ini di bulan Ramadan dimanapun kita berada. Saksikan terus kajian atau program lainnya di Al-Iman TV maupun Radio Suara Al-Iman setiap harinya live di Al-Iman TV maupun Radio Suara Al-Iman. Saya mewakili guru yang bertugas, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Kita tutup dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halukum ikhwah, bagaimana sih keseruan Ramadan di negerimu? Yuk simak hanya di Al-Iman TV, Ramadan di negeri orang. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung mangga. Inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Sudah donasi Al-Iman bulan ini? Al-Iman TV,